Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sahabat otomotif. Kali ini kita akan berbagi pengalaman di seputaran otomotif tentunya. Di depan kita udah ada satu jenis motor, ini jenis motor R15. Dan kenapa kita kuas-kuas seperti itu ya, untuk di bagian rem belakangnya atau rem cakramnya. Jadi untuk rem belakang ini atau rem cakram ini akan kita ganti di bagian sepatu remnya ya. Berhubung ini musim hujan, jadi ada kotoran yang menempel, maka kita bersihkan dulu dengan dikuas seperti ini agar mempermudah proses pengerjaannya ya. Oke, baik teman-teman, jadi setelah kita bersihkan dengan menggunakan kuas, kita akan buka di bagian baut penutup di bagian penahan sepatu rem ya, dengan menggunakan obeng min ya. Kita akan putar aja searah jarum jam baut penahan ini ya. Caranya seperti ini aja. Nah, setelah baut terlepas, kita langsung akan kendorkan di bagian baut L di penahan sepatu remnya ya. Kita cukup kendorkan aja, karena nantinya untuk di bagian rumah cakram ini akan kita turunkan karena akan kita bersihkan. Oke ya, setelah ini udah kita lepas dan udah kita turunkan, kita juga akan bersihkan di bagian dalam dengan menggunakan sikat gigi ya, sikat gigi yang bekas, dan juga alat yang bisa untuk membersihkan ya, terserah ya. Jadi untuk di bagian plat penahan ini juga akan kita lepas karena sudah agak seret ya. Untuk di bagian pin ininya sudah kering. Nantinya akan kita beri pelumas seperti grease ya. Lanjut, kita akan bersihkan aja untuk di bagian dalam ini ya, di bagian piston remnya. Kita cukup gosok-gosok aja dengan menggunakan sikat gigi bekas ataupun sejenisnya ya. Oke, jadi setelah dalamnya bersih, kita akan press menggunakan alat press ini untuk di bagian piston remnya ya, agar piston remnya itu terdorong masuk ke dalam. Karena apabila tidak dipres, maka untuk sepatu rem yang baru tidak akan bisa masuk ya. Jadi kita press sampai dia posisi masuk ke dalam ya. Kira-kira tertinggal sekitar 2 mili ya, 2 sampai 3 mili gitu untuk di bagian pistonnya. Oke, jadi setelah piston rem itu kita press masuk ke dalam, kita lanjut bersihkan lagi untuk di bagian dalamnya ini ya. Kita cukup sikat-sikat aja sampai bersih, agar nanti proses pemasangan itu lebih baik dan lebih sempurna lagi ya. Nah, jadi untuk di bagian sepatu remnya ini bisa kita coba dulu ya. Kemudian kita bersihkan sedikit lagi. Dan untuk di bagian bantalan karet ini ya, harus kita bersihkan juga dari kotoran dan debu. Oke, jadi langsung aja kita pasang untuk di bagian bantalannya. Oke, jadi setelah pemasangan di bagian bantalan itu, kita bisa pasang kita bisa bersihkan untuk di bagian
platnya ini ya. Dan untuk di bagian pennya ini harus bersih, karena inilah yang menyebabkan salah satunya rem itu menjadi seret ya, karena pergerakannya tidak lancar ya, maju mundurnya tidak lancar. Oke, jadi kita bersihkan aja sampai benar-benar bersih. Kemudian langsung akan kita beri sedikit pelumas, yaitu kita beri grease untuk di bagian kedua buah pinnya tadi ya. Kita beri secukupnya aja, seperti ini ya teman-teman ya. Sedikit aja, yang penting dia merata. Oke ya, jadi setelah pelumasnya kita kasih di bagian pinnya, kita langsung bisa pasang aja ke batu cakramnya atau ke rumah cakramnya. Kita pasang ya seperti ini ya. Oke, jadi setelah terpasang itu langsung kita bersihkan untuk bagian plat penahan sepatu rem ya. Dan langsung kita pasang juga platnya, karena apabila tidak terpasang ini untuk di sepatu remnya akan mengeluarkan suara ya. Dan setelah itu langsung aja kita pasang sepatu remnya seperti ini. Kita pasang untuk di bagian yang kecil dulu ya. Selanjutnya kita langsung pasang yang satunya lagi ya. Dan langsung aja kita kasih bautnya ya. Dan jangan lupa untuk bautnya langsung aja kita kencangkan menggunakan kunci L5. Jangan terlalu kencang untuk mengencangkan bautnya ya. Cukup dengan ketat aja udah cukup. Kemudian kita pasang penutupnya. Kita putar dengan menggunakan tangan terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita kencangkan dengan obeng min. Oke, jadi jika setelah selesai seperti ini, kita bisa langsung pasang ke bagian piringan ya, atau ke bagian rem piringan cakram. Oke, jadi setelah semuanya terpasang, kita coba pasang ke motornya ya. Kita cukup dengan kita lihat celah sepatu rem, lalu kita coba masukin aja. Dan untuk di bagian busnya kita juga masukin. Kemudian kita goyang-goyang aja seperti ini ya. Dan kita sorong ke depan sedikit. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk di bagian dudukannya sudah masuk. Dan sekarang kita tinggal masukin di bagian asnya ya. Oke, jadi untuk asnya kita perlu ketok ya dengan palu.
Oke, jadi untuk di bagian as itu udah masuk ya, jadi kita tinggal pasang di bagian ringnya, lalu kita kunci dengan kita memasang murnya ya. Jadi sangat disayangkan ini tadi penggantiannya sampai habis seperti ini, sehingga piringan cakramnya ini termakan ya, seperti itu warnanya ya. Oke, lanjut kita akan pasang aja untuk di bagian murnya, dan jangan lupa untuk kita kencangkan ya sampai memang benar-benar kencang. Oke, kita gunain kunci 19 ring untuk mengencangkannya. Setelah itu kita coba putar. Apabila terasa agak seret, langsung aja untuk kita ketok di bagian rumah cakramnya ya, tapi kita lapisi dengan kain. Ini bertujuan agar rumah cakramnya itu terdorong press ke sebelah kiri ya, agar ada space-nya untuk di bagian sepatu remnya. Seandainya masih terasa agak seret, nah kita coba ketok seperti ini biar putarannya itu jadi lancar ya. Karena untuk di bagian dudukannya mungkin dia agak sedikit mereng, makanya kita perlu ketok ya. Oke, kita lapisi dengan kain sampai dia benar-benar lancar. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa tes untuk remnya ya. Oke ya teman-teman, jadi untuk di bagian proses pemasangan atau penggantian sepatu rem belakang untuk di bagian motor R15 ini udah selesai ya. Selanjutnya kita akan coba tes jalan motor ini seperti apa remnya. Kita akan nanti coba tes ya, karena ini untuk penggantiannya sendiri kita gunain punyanya Honda CB ya. Dan untuk masalah harga ini sekitar 65.000 ya di tempat kita. Karena untuk di bagian Yamaha R15 tadinya nggak ada, jadi kita pakai yang CB. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.